Saat ini kita sudah tergabung bersama kami ada Muhammad Najib Ashka, ini Wasekjen PBNU, untuk membahas makna kedatangan Paus Fransiskus. Baik, baik, selamat siang Pak Najib. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News iNews. Baik, Pak Najib berbicara mengenai makna kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia. Makna apa yang Anda lihat dari kunjungan kali ini? Terima kasih, Ogi dan Ocha ya. Ada dua makna yang penting saya kira dari kunjungan ini. Yang pertama adalah ini kunjungan dari seorang pemimpin Katolik terbesar di dunia. Artinya beliau akan menjadi pemimpin jamaah umat Katolik sedunia. Beliau berkunjung ke sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia seperti kita tahu memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Kunjungan ini tentu saja memiliki makna simbolik yang sangat penting ya. Kehadiran dari seorang pemimpin Katolik terbesar di dunia ke sebuah negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Itu artinya ada sebuah poros, katakanlah agama, dua kekuatan agama terbesar hari ini saya kira di dunia adalah antara Muslim dan Katolik yang sama-sama saya kira mengirimkan pesan damai. Saya kira beliau tahu persis Indonesia adalah negara majemuk, salah satu negara paling majemuk di dunia, salah satu negara yang paling bineka, tapi sekaligus negara Muslim terbesar di dunia. Tapi kemudian bagaimana mampu agama ini menjadi sumber kehidupan yang harmoni. Jadi persaudaraan antara sesama warga di Indonesia itu berjalan dengan sangat baik, kira-kira gitu, sehingga saya kira memiliki simpul persaudaraan yang sangat kokoh, baik dari sisi katakanlah sesama warga bangsa di Indonesia maupun hubungan dari agama-agama yang berbeda. Jadi warga dari iman yang berbeda. Yang pertama. Lalu yang kedua, kunjungan Paus ini saya kira terjadi dalam konteks negara yang tengah mengalami saya kira krisis. Kita tahu dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja, terutama dari perspektif konflik dan perdamaian. Kita tahu di Timur Tengah masih terjadi konflik dan perang berdarah yang antara lain saya kira digerakkan oleh sentimen-sentimen katakanlah agama, sentimen-sentimen nasionalisme dan keagamaan. Di sisi yang lain kita juga tahu masih terjadi konflik berdarah di Rusia dan Ukraina yang melalui pertemuan ini saya kira para pemimpin agama dan pemimpin negara itu saya kira memberikan pesan bahwa ini saatnya saya kira agama memberi pesan pada dunia untuk menghentikan kekerasan, menghentikan konflik, menghentikan peperangan, dan ini saatnya saya kira kita membangun perdamaian. Karena tanpa perdamaian itu saya kira justru nilai-nilai agama tidak ada artinya. Nilai-nilai agama saya kira akan kehilangan relevansi ketika kita berada dalam konflik dan kekerasan. Saya kira melalui kunjungan ini harapannya adalah pesan itu akan terresonansi secara kuat ke dunia. Jadi pesan dari Indonesia yang disampaikan bersama-sama saya kira oleh Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo, saya kira yang mewakili negara Muslim terbesar di dunia, menyampaikan pesan saya kira kepada seluruh dunia. Kita saatnya saya kira menghentikan kekerasan, menghentikan peperangan, dan saya kira menjadikan agama justru sebagai inspirasi untuk perdamaian. Karena di banyak tempat agama kadang-kadang memicu konflik, menjadi faktor-faktor pemantik terjadinya konflik dan kekerasan. Tapi sebaliknya yang terjadi di Indonesia, saya kira yang sudah kita contohkan selama berpuluh-puluh tahun, saya kira Indonesia menjadi percontohan. Saya kira salah satu kata yang sering muncul tadi baik dalam pidato Paus maupun pidato Presiden Jokowi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda, beraneka ragam, namun tetap bersatu. Jadi kita satu dalam keberagaman. Saya kira itu poin terpenting yang disampaikan pada pertemuan pagi hari ini, dan harapannya itu akan menjadi pesan saya kira yang bergaung kuat ke seluruh penjuru dunia dan akan menjadi inspirasi bagi menguatnya perdamaian dunia. Sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini menjadi signal untuk para negara-negara lain atau yang konflik, entah itu Israel, Palestina, Ukraina, dan juga Rusia ini memperkuatkan bahwa
eh, kita harus unite untuk mendapatkan perdamaian dunia. Betul. Ya, saya kira salah satu elemen penting yang disampaikan melalui pertemuan hari ini adalah bahwa perdamaian tidak mungkin bisa terjadi tanpa keadilan. Perdamaian tidak bisa terjadi tanpa compassion, tanpa belas kasih, tanpa cinta kasih. Ya, saya kira dua elemen itulah saya kira yang harus diwujudkan dalam berbagai macam konflik yang tengah terjadi di dunia hari-hari ini. Kita ingin mewujudkan keadilan dalam katakanlah untuk menghentikan kekerasan ini, dan sekaligus kita tidak mungkin mewujudkan perdamaian tanpa cinta kasih, tanpa belas kasih. Kalau kita sekedar hanya ingin menuntut balas saja, misalnya begitu ya. Saya kira di doktrin semua agama juga ada doktrin mengenai katakanlah pembalasan. Jadi kalau kita dilukai, kita berhak untuk membalas melukai. Tapi sesungguhnya yang lebih mulia daripada pembalasan adalah kita memaafkan dan kita memberikan cinta kasih. Saya kira itu yang ingin disampaikan oleh Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi pada pagi hari ini kepada seluruh pemimpin dunia. Baik, Pak Najib, mungkin pesan terakhir Anda bagaimana agar kemudian kunjungan dari Paus Fransiskus ini tidak hanya kemudian berhenti sampai kunjungan seremonial semata begitu, tapi bagaimana seluruh pihak bisa terlibat, baik itu umat Katolik, umat Muslim, agar implementasinya ini seperti apa begitu untuk mewujudkan perdamaian dunia yang bisa kita ambil peran dari individu masing-masing. Ya, saya kira kita melalui kegiatan yang sedang berlangsung ini, saya kira sampai besok ya, kalau nggak salah masih akan berlangsung beberapa kegiatan. Saya kira memang kita semua perlu menjaga kerukunan, perlu menjaga kebersamaan, dan kita mewujudkannya dalam saya kira langkah-langkah nyata. Saya kira saya hari ini misalnya membaca sebuah himbauan bahwa nanti dalam rangkaian upacara misa yang berlangsung di GBK kalau nggak salah, itu nanti diharapkan juga semua televisi misalnya pada saat adzan maghrib yang itu kemudian bersamaan dengan terjadinya upacara misa, maka tanda masuknya waktu sholat maghrib itu cukup disampaikan melalui running tag, misalnya begitu ya, melalui running tag. Jadi tidak perlu melalui suara yang seperti biasanya dalam keadaan sehari-hari itu yang dilakukan, diperdengarkan. Saya kira itu satu bentuk ekspresi yang baik ya, yang mulia, yang ingin mewujudkan penghargaan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh umat Katolik di Indonesia yang sedang menjalani upacara bersama, menjalani namanya misa di GBK. Saya kira antara lain melalui kebijakan yang mungkin tampak sederhana, tapi bagi saya itu saya kira meningkatkan kekhusyuan ya, dan itu merupakan wujud nyata bagaimana kita memang sesama bersaudara. Kalimat penting yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Jadi mereka yang berbeda dalam iman, mereka sesungguhnya bersaudara dalam kemanusiaan. Saya kira itu poin yang kita perlu perkuat pada hari-hari ini. Setuju Bapak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Najib Ashka selaku Wasekjen PBNU atas insight-nya, sharing-nya Pak. Semoga kita akan baik-baik juga dan salam sehat Pak ya. Salam sehat, salam perdamaian Pak Najib, terima kasih banyak. Baik, itu dia ya untuk acara Paus Paulus untuk pagi hingga siang hari ini berjalan dengan lancar. Dari pagi Paus Paulus menuju ke Istana Merdeka, bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga beberapa kepala duta besar dan juga anak-anak yang sedang yang tadi sempat menyapa atau enggak sangat excited ketemu Paus Fransiskus ya. Iya, yang jelas kunjungan Paus Fransiskus dengan memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi, juga dengan negara terlama begitu yang dikunjungi dari beberapa negara yang dikunjungi di Asia ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, dan bagaimana Paus Fransiskus juga seringkali menekankan bahwa kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini patut dicontoh karena negara kita walaupun populasinya begitu ya didominasi oleh Muslim, tapi kemudian kerukunan ini tetap terjaga dengan adanya Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, iNews yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.